Kembali kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Sebelum kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa. Firman-Mu berkata Tuhan, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka di situ Engkau hadir di tengah-tengahnya. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau urapi setiap kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, boleh dinikmati oleh setiap umat-Mu. Dan kami semua boleh bergirang di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Mari siapkan hati kita akan puji dan sembah Dia. Karena Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan. Biarlah sukacita dari surga boleh mengalir dan boleh memenuhi hati kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir di tengah kita. Mari puji dan sembah. Dia bersuka atas pujian umatnya.
kemuliaan dan berkat melimpah ada di dalam hadirat-Nya. Bahkan pujian mengatakan Dia bertahta atas setiap pujian umat-Nya. Itulah yang membuat kami suka ada dekat dengan Engkau Tuhan. Itulah alasan kenapa kami begitu mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku suka berada di dekat-Mu Tuhan. Ku suka berada dekat-Mu, ya Bapa. Tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan kekuatan. Amin.
kami Tuhan. Ini hasrat kami Tuhan. Betapa kami rindu melekat dengan Engkau Tuhan. Betapa hasrat kami rindu untuk lekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam hadirat. Bawa kami hanyut dalam hadirat-Mu Tuhan.
kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami hari ini Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Mata kami tertuju, jiwa kami berseru kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan setiap dahaga jiwa umat-Mu Tuhan. Engkau yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Dan Engkau berkata bahwa Engkau yang akan berikan kelegaan. Biarlah hari ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap kami umat-Mu Tuhan. Boleh menghampiri Engkau Tuhan. Boleh tersungkur di hadir-Mu. Dan biarlah Engkau yang membawa setiap kami Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Engkau yang memuaskan Tuhan. Setiap dahaga jiwa kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Bapa. Jiwa kami dikenyangkan. Jiwa kami disegarkan Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang melawat setiap umat-Mu hari ini. Mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami kekeringan Tuhan. Kelelahan, kejenuhan. Mari Engkau bawa setiap umat-Mu Tuhan. Terhanyut di dalam hadir-Mu Tuhan. Bawa setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk tenggelam dan tersungkur di dalam hadir-Mu. Menikmati indahnya hadirat-Mu. Menikmati dekapan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memuaskan sekali lagi Tuhan. Dahaga setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang membuat kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Engkau. Menanti-nantikan Engkau berbicara kepada setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan damai sejahteranya tetap memelihara setiap kita. Memelihara Anda sehingga saudara saat ini tetap dalam keadaan semangat,
roh, tubuh, dan jiwa saudara tetap sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 kali terakhir saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau khotbah di ibadah online ini mengenai hubungan kita di dalam Kristus. Di mana hal yang pertama saya menyampaikan tentang hubungan kita sebagai sahabat dengan Bapa di surga. Kemudian juga sebagai anak, kita diadopsi oleh Bapa di surga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada minggu terakhir kemarin saya berbicara tentang murid. Nah, hari ini saudara tetap di dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara, status kita atau dia menyebut kita. Hari ini saya ingin menyampaikan berbicara tentang kehambaan atau saudara, ketika kita percaya secara otomatis kita menjadi hamba Tuhan. Dalam kaitannya bahwa kita saudara dan saya adalah orang-orang yang melayani dia. Di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak kita semua membaca di Yakobus 1 ayatnya yang pertama. Yakobus 1 ayat yang pertama biar saya bacakan, jemaat yang dikasih Tuhan di rumah boleh melihat di Alkitab saudara masing-masing. Saudara bisa bersama-sama membaca di ruangan saudara, supaya kita semua boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Dikatakan begini, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Sekali lagi saya bacakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Nah, saudara, berbicara tentang kitab Yakobus ini, saya ingin mengawali khotbah ini saudara dengan memberitahukan siapa Yakobus ini. Jadi ini adalah surat Yakobus saudara. Ini bukan Yakobus muridnya Tuhan. Kalau Yakobus muridnya Tuhan itu di Kisah Rasul 12 itu saudara telah dibunuh oleh Herodes saudara. Dan yang dimaksud dari Yakobus ini saudara, dia adalah saudaranya Tuhan Yesus Kristus, satu ibu. Ya, dia juga adalah pemimpin gereja di Yerusalem yang Paulus katakan sebagai salah seorang pilar gereja. Saudara, dialah juga yang memberikan saran di dalam sidang para rasul waktu itu, saudara, untuk dia menyampaikan untuk jangan mempersulit orang-orang yang non-Yahudi setelah mereka bertobat. Maksudnya ada aturan-aturan hal-hal yang berbicara tentang makan makanan yang haram dan lain sebagainya, yang Yakobus mengatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk jangan dipersulit mereka ketika mereka sudah menjadi orang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, luar biasa. Jadi hubungan Yakobus ini yang menulis surat ini 5 pasal ini saudara, surat Yakobus ini, dia adalah saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin menyampaikan berbicara tentang kehambaan. Sekali lagi saya ingin bacakan apa yang ditulis oleh Yakobus ini. Dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mengatakan salam dari Yakobus, saya adalah adiknya Yesus Kristus Tuhan. Dia melihat saudara bahwa dia ini ternyata tidak ada apa-apanya. Dia begitu rendah hati sekalipun dia adalah seorang tokoh gereja mula-mula. Dia juga saudara Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia mengatakan bukan saudaranya Tuhan Yesus. Tapi dia mengatakan saya ini adalah hanya seorang hamba. Nah, saudara, kalau kita melihat ini jelas bahwa kita saudara dan saya ketika kita menjadi percaya, kita sesungguhnya adalah seorang hamba Tuhan. Nah, jadi memang jelas saudara untuk menjadi hamba yang melayani Tuhan, betul-betul kita membutuhkan kerendahan hati. Seperti Yakobus ini. Dia betul-betul memiliki hati yang betul-betul menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Dia mengatakan saya ini hanya seorang hamba. Jadi berbicara tentang kehambaan ini saudara, ini berbicara tentang melayani. Nah, saya ingin menyampaikan saudara, ada seorang pemikiran seorang hamba Tuhan. Ya,
di abad-abad 19 lagi namanya Paris Redhead. Paris Redhead. Dia mengatakan begini, jika Anda menjadi seorang Kristen karena Anda menginginkan kemenangan di dalam Yesus. Sekali lagi, jika Anda menjadi seorang Kristen karena Anda ingin mengalami kemenangan di dalam Yesus atau menginginkan kemenangan di dalam Yesus, maka Anda menjadi seorang Kristen untuk alasan yang salah. Maksudnya kemenangan di sini sukses, kemenangan di sini menjadi orang kaya, kemenangan di sini banyak hal-hal saudara yang berbicara tentang luaran. Dikatakan oleh Paris Redhead, dikatakan bahwa Anda alasannya salah. Dikatakan selanjutnya, Anda hanya menjadi egois dan hanya ingin menyelamatkan diri Anda sendiri. Nah saudara, jadi menjadi seorang Kristen, jangan hanya ingin kita ini supaya masuk surga, terus kita tinggal bersama Bapa di surga. Ya, itu memang benar, tapi bukan hanya itu saudara. Itu adalah alasan yang salah karena ada tujuan utama kita saudara dan saya diselamatkan. Yaitu untuk melayaninya. Tuhan mengatakan di Yohanes 4 bahwa tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit, mintalah kepada Bapa. Dan banyak lagi Tuhan berbicara tentang melayani, bahkan dia menunjukkan tentang bagaimana melayani. Nah saudara, jadi tujuan kita saudara dan saya itu adalah untuk melayani, untuk memuliakannya. Dan untuk menikmati hidup saudara, mengalami pengalaman dengan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kita setiap hari. Itulah saudara alasan yang menyenangkan hati Allah. Ketika kita memiliki alasan karena saya untuk melayani, karena saya ingin memuliakannya, karena saya ingin mengasihinya. Nah saudara, di dalam Markus 10 ayat ke-45, Yesus sendiri, dia yang adalah Allah, yang menjelma menjadi manusia, mengatakan begini. Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, nyawanya tebusan bagi banyak orang, ya. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saya membacakan di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus pun turun ke dunia, dia untuk melayani. Jadi layaklah kita saudara dan saya itu dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan, itu menjadi hambanya. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang kehambaan nih. Berbicara tentang seorang hamba. Berbicara tentang hamba berarti berbicara tentang melayani. Asal katanya dari kata doulos, artinya budak. Nah saudara, ngomongin tentang arti doulos itu atau budak bukan berbicara seperti pelayan-pelayan yang di restoran atau di rumah-rumah makan lainnya. Yang kalau dia merasa tidak suka, merasa tidak betah, tidak cocok gajinya, tidak cocok waktu kerjanya dan lain sebagainya. Terus dia mengajukan berhenti, langsung pindah kerja lagi. Dan tidak seperti itu saudara. Ketika kita menjadi percaya menjadi hamba Tuhan saudara, yaitu doulos atau hamba atau budak. Kalau berbicara hamba atau budak di masa lampau, dia itu tidak punya hak saudara. Jadi ini adalah orang-orang di zaman-zaman perbudakan, dia sudah jadi zaman dulu saudara. Jadi mungkin di abad-abad 19-18 mungkin kalau tidak salah itu sudah mulai dilarang perhambaan oleh tidak ada lagi budak-budak, sudah istilah budak itu walaupun mungkin secara sembunyi-sembunyi sekarang masih ada. Tapi kalau di masa lampau secara terbuka. Nah saudara, ketika seseorang itu menjadi budak, dia sudah tidak memiliki hak.
hidupnya itu hanya sudah sepenuhnya untuk tuannya, tuan yang membeli. Jika di pasar bebas nanti di masa lampau itu orang-orang itu dijual di situ, calon budak-budak itu dibeli oleh seseorang yang kaya, lalu dia dibeli dan setelah itu hidupnya itu sudah menjadi milik tuannya. Bahkan mungkin dikasih tanda budak itu berupa tato kah, atau mungkin diantingin atau ada tanda-tanda di dalam tubuhnya bahwa dia ini adalah seorang budak. Nah, dia sudah tidak memiliki hak, saudara, tidak bisa menuntut haknya sebagai manusia. Saudara, dia diperlakukan sesuai dengan apa yang dimau oleh tuannya. Jadi hidup budak itu sepenuhnya hanya untuk tuannya. Itu demikian saudara, berbicara tentang hamba di masa lampau. Nah saudara, ngomongin tentang budak, memang saudara kalau ngomongin tentang pelayanan di dalam kekristenan saudara, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Ada kontras-kontras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita, saudara dan saya, ingin menjadi orang yang besar, saudara harus jadi pelayan. Ketika saudara dan saya ingin menjadi orang terkemuka, saudara harus menjadi hamba. Nah, dikatakan begini di Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini kisah ini di Matius 20 ini di ayat sebelum ayat 25, ini ibunya murid-murid Yesus itu, saudara, dikatakan ibu daripada anak-anak Zebedeus itu berkata kepada Yesus, Tuhan, berkatalah, tempatkanlah kedua anakku yang satu, kalau kamu nanti sudah menjadi raja di sebelah kanan tahtamu, dan satu lagi di sebelah kiri tahtamu. Dikatakan demikian. Jadi si ibu ini ingin mengajukan anaknya untuk menjadi pembantunya Tuhan. Mungkin seorang pejabat di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Lalu Yesus menjawab begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpin oleh kita. Atau di mana kita menjadi besar di situ. Ada orang-orang yang menganggap kita besar, nah kitalah menjadi pelayan daripada orang-orang yang menganggap kita ini besar. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau ada orang ingin menjadi terkemuka di antara kita, hendaklah ia itu menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia kembali tadi yang saya sampaikan. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini saudara, di dalam kekristenan itu begitu ada kontras yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kamu ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Kalau kamu menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Kalau kamu ingin diberi, kamu harus memberi. Saudara, jadi inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita hari ini saudara. Berbicara tentang hamba. Jadi kekristenan tidak membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi Tuhan ingin supaya kita memiliki komitmen. Kita menjadi umatnya, kita menjadi hambanya, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, saudara, Tuannya kita. Jadi Tuhan menginginkan kita memiliki komitmen untuk mengabdi kepadanya. Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Raja kita. Jadi saudara, kita dipanggil untuk supaya kita saudara dan saya melayaninya. Amin saudara, ingat ini. Kita sebagai sahabatnya, kita juga sebagai anaknya. Saat yang sama kita saudara dan saya juga sebagai muridnya. Kita juga sebagai hambanya. Jadi kita bisa melihat di sini. Dalam beberapa hubungan, dalam beberapa kasus kita adalah anaknya. Kita juga sebagai sahabatnya, kita juga sebagai muridnya dalam kaitannya ngomongin pertumbuhan. Tapi kita juga adalah sebagai hambanya. Sebagai orang-orang yang melayani. Jadi kita saudara dan saya dipilih. Nah bayangkan saudara, saya melihat begitu di periode pertama Jokowi, presiden kita. Ya, di jabatannya pertama, bagaimana dia memilih para menterinya.
ya, tidak secara formal, di luar di halaman istana negara waktu itu dia memanggil satu persatu dan orang-orang itu yang dipanggil itu berlari-lari. Mereka bangga akan menjadi pembantu presiden. Saya percaya saudara, ada pernah beberapa kita juga pernah mendengar atau membaca kisah bagaimana salah satu cucunya atau salah satu anaknya menceritakan bahwa dulu kakek saya adalah seorang pembantu. Dulu adalah nenek saya seorang pembantu dari seorang terkenal. Seorang yang berpengaruh, seorang yang pintar, seorang yang berkuasa. Ada orang-orang yang bangga ketika leluhurnya, orang tuanya, bapaknya, ibunya, neneknya atau kakeknya itu menjadi pembantu presiden misalnya. Bukan pembantu menteri, tapi mungkin bekerja di istana. Bahkan mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan mungkin hanya sebagai petugas dapur di istana. Tapi mereka bangga, kenapa? Karena mereka mendapatkan bagian untuk melayani, menyiapkan makan untuk seseorang yang terhormat, seorang nomor satu di negaranya. Jadi saudara, kita saudara dan saya, saudara, dipanggil, dipilih menjadi hambanya dengan tugas untuk melayani. Saya pikir kita harus memiliki kebanggaan. Kalau kita kemana, kita mengakui bahwa saya adalah hambanya Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan saya atau Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Raja segala raja, Allah atas alam semesta. Jadi saudara, ini yang harus kita saudara dan saya merasa bangga bahwa kita saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi hamba. Nah, kenapa kita saudara ketika kita percaya dipanggil harus menjadi hamba atau kita harus melayani? Nah, Matius 20 ayat 28 saya ulangi lagi dikatakan begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Paulus setelah dia percaya kepada Tuhan. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus memahami. Karena dia memiliki masa lampau yang begitu tidak baik. Dia tidak pernah menikmati hidup yang benar. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya begitu kacau. Sekalipun dia orang yang dididik oleh seorang tokoh agama. Tapi kehidupannya tidak beda dengan orang-orang jahat lainnya. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dia mengatakan, namun aku hidup. Kalau saya hidup sekarang, bukan aku lagi yang hidup. Bukan aku lagi, bukan keinginanku. Bukan mau-maunya-ku lagi. Bukan ingin memenuhi kesenanganku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang dominan. Kristus yang memenuhi setiap area tubuh atau bagian kehidupan daripada Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus mengerti ketika dia memahami tentang keselamatan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengerti ada yang harus saya lakukan. Yaitu saya harus dipanggil, saya harus menjadi pelayan. Memang Yesus langsung mengatakan kepada Paulus bahwa dia akan dipakai Tuhan, bahkan dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia akan dipakai untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang di dalamnya ada keselamatan. Jadi saudara, sama seperti Paulus, kita saudara dan saya hidup itu saudara karena kita sudah diselamatkan,
Kristus sudah tinggal di dalam kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang sahabat, tentang anak, bahwa anak itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kita harus juga, saudara, sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, baiknya kita yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai hamba, kita hidup juga untuk Kristus, untuk melayaninya. Jadi jika kita dipanggil untuk melayani ini, saudara, panggilan ini, pilihan ini, saudara, selain memang penetapan dari Tuhan, tapi juga sama seperti Paulus yang tadi dikatakan, ini adalah ungkapan terima kasih kita. Ya, karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita orang berdosa, kita orang yang penuh dengan stres di masa lampau, frustrasi di masa lampau. Terus kita mendapatkan damai sejahtera. Bahkan luar biasanya beberapa hal penyebutan atau Tuhan, karena hubungan kita dengan Bapa di surga itu sebagai anak, sebagai sahabat, juga kita sebagai murid yang hari ini saya menyampaikan sebagai hambanya, saudara. Kalau kita melayani adalah ungkapan terima kasih kita. Ini juga sebagai ungkapan kita mengasihinya karena kasih Tuhan lebih besar. Kita nggak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan itu, saudara. Dengan apa sih kita bisa membalas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memindahkan kita dari maut kepada hidup, yang telah membuat kita hidup penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, bahagia, penuh pengharapan. Kita nggak pernah bisa membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Jadi kalau kita melayaninya itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kita. Ini adalah sebagai ungkapan kasih kita kepada Dia. Tapi juga kalau kita melayani Dia karena Dia adalah Tuhan. Kita akui Dia adalah Tuhan, amin. Kita akui juga Dia adalah Raja. Ini adalah sebagai ungkapan penundukan diri kita kepadanya. Penundukan diri di hadapannya. Artinya saudara, kita sebagai hamba, kita tunduk ada di bawah otoritasnya. Ketika Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu untuk dunia ini. Ini adalah tugas kita dalam melayani. Itu adalah sifat kita untuk submit, tunduk, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Jadi itu adalah ungkapan penundukan diri kita di hadapan Tuhan kita, Raja atas segala raja. Selanjutnya, saudara, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya, ini adalah sebagai pengabdian kita. Wah, luar biasa. Saudara, jika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dan ungkapan kita atau respon kita terhadap panggilannya, ungkapan kita karena sebagai orang yang telah diselamatkan, yang hidupnya telah diubahkan, kita, saudara, mengabdi kepada Dia, kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengabdian, saudara, karena memang Tuhan layak untuk dilayani, untuk disembah, untuk kita menunjukkan ucapan terima kasih kita, untuk kita menunjukkan pengabdian kita, karena Dia memang Raja. Dia layak untuk dilayani. Nah, kalau Dia layak untuk dilayani sebagai pengabdian kita, Alkitab ngomong kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Mammon. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Yang lainnya di setiap area kehidupan kita, karena kalau berbicara Mammon, itu berbicara tentang uang, tentang apa yang harus kita cari, saudara. Tidak berarti kita tidak bisa mencari uang, tapi hidup kita bukan untuk itu. Kata Tuhan kan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ini berbicara tentang kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak bisa kerja serius, bukan demikian. Tapi karena ngomongin tentang melayani, ngomongin tentang pengabdian, dimanapun kita berada, kita melayani. Ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita melayani. Jadi berbicara tentang kehambaan, kita saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Kehambaan itu, saudara, berbicara tentang sukarela kita melakukannya dengan kasih. Dengan sukarela kita melayani Tuhan dengan penuh kasih. Bukan sebagai beban.
Jadi di dalam keseharian kita saudara, tadi berbicara tentang pengabdian, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu Tuhan, yang satu Bapa. Malam berbicara mungkin juga berbicara tentang hal-hal yang menarik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lebih daripada menarik daripada Tuhan. Seorang hamba hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, itu berarti mamon. Itu berarti adalah ilah lain di dalam kehidupan kita. Tidak bisa demikian. Di dalam kehidupan kita, kita harus mengutamakan Tuhan. Itulah pengabdian kita. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan. Nah saudara, Lukas 17 ayat ke-10 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Makanya saudara, tadi saya katakan berbicara tentang kehambaan, kita harus melakukannya dengan sukarela tapi penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih kepada Allah. Itu bukan beban. Kita harus menyadari ketika kita dipanggil melayani adalah suatu kebanggaan sesungguhnya. Seperti tadi saya kasih contoh bagaimana Presiden Jokowi memilih pembantu-pembantunya. Atau ada orang-orang yang menceritakan tentang leluhurnya yang pernah bekerja di seorang yang ternama, terhormat atau mungkin di keluarga presiden. Mereka akan menceritakan. Karena apa? Karena itu adalah suatu kebanggaan. Demikian juga kita saudara dan saya ditetapkan atau dipanggil oleh Tuhan ketika kita diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan sebagai hambanya. Jadi adalah suatu kebanggaan, bukan sebagai beban. Bukan kebanggaan artinya dalam arti kita menyombongkan diri. Bangga karena kita dipilih oleh Dia untuk melayani Allah alam semesta. Jadi saudara, kalau kita melakukannya, dikatakan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi dalam kekristenan, saudara, setelah saya menyampaikan ini, saudara, ngomongin tentang kehambaan. Ngomongin tentang kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi orang yang terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Dalam kekristenan, keagungan, kesohoran, saudara, tidak pernah ditemukan dalam posisi atau kekuasaan. Tidak ditemukan, tetapi di dalam pelayanan, di dalam kehambaan, di dalam ketika kita melayani Allah alam semesta, tetapi juga melayani sesama kita. Filipi 2 mengatakan demikian, supaya hendaklah setiap orang masing-masing mendahulukan, mengutamakan, menganggap orang lain itu lebih penting daripada diri sendiri. Nah saudara, jadi kalau kekristenan demikian. Kalau saudara ingin tersohor, terkemuka, saudara harus menjadi pelayan. Jadi memiliki sikap kehambaan. Yang mengerti dimanapun berada, saudara melayani. Semua dilakukan seperti melakukannya untuk kita saat melayani Tuhan. Jadi betul-betul di pekerjaan, dimanapun berada, kita harus berikan yang terbaik. Karena nasihat-nasihat di dalam perjanjian baru, saudara, dalam hubungannya Tuhan dengan hamba, apalagi dikatakan demikian. Apalagi kalau Tuhanmu itu adalah seorang percaya. Kita harus melakukannya lebih baik lagi, dikatakan demikian. Tapi keseluruhannya dikatakan begini, seorang percaya harus melakukan segala sesuatu yang maksimal, yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Itu adalah berbicara tentang kehambaan. Nah saudara, ketika kita melayani saudara, karena kita memang sudah ditetapkan menjadi pelayan, jelas Tuhan menjanjikan berkat-berkat. Atau ada berkat sebagai timbal balik daripada kita memiliki kehambaan. Kalau kita melayani jelas hidup kita akan lebih sejahtera. Nah ada penelitian mengatakan begini, melayani baik untuk kesehatan mental. Ketika kita melayani, mengutamakan orang lain. Melayani mungkin sebagai hamba Tuhan full time. Melayani mungkin di kantor seperti melakukan semua itu untuk Tuhan, saudara.
itu baik untuk kesehatan mental, kata penelitian nih kan. Katakan begini. Menurut penelitian, melayani baik untuk kesehatan mental kita, mengurangi stres, baik untuk kesehatan fisik, berarti sehat tubuh kita. Nah, karena menurunnya stres, saudara, karena kalau melayani kita jadi tidak stres, mental juga lebih baik, berarti saudara imun tubuh kita juga akan semakin bagus. Sehingga kita akan menjadi sehat. Nah, kalau kasus-kasus sekarang nih, wabah corona nih, dibutuhkan imun tubuh yang bagus. Kita harus memiliki kekebalan tubuh yang bagus. Nah saudara, jadi imun tubuh kita bisa lebih bagus ketika kita lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera. Hidup kita akan menjadi lebih berarti kalau kita melayani. Ketika kita melayani, hidup lebih bahagia, hidup lebih sejahtera, hidup kita akan lebih berarti. Karena perasaan kita lebih berarti. Karena perasaan bahagia. Karena ada damai sejahtera di dalam kita. Karena kita bisa membantu orang lain, melayani orang lain, memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Imun tubuh kita akan meningkat lebih baik. Amin saudara. Itu ada berkat luar biasa ketika kita melayani. Saudara, kalau kita hidup sendiri hanya untuk keluarga, ya untuk itu saja. Sepertinya itu hanya sebagai kewajiban saja. Tidak memposisikan kita dalam sikap melayani. Tapi ketika kita memberikan dampak di orang di sekitar kita, hidup kita akan lebih berarti. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu, kita saudara dan saya akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika kita melayani, saudara, hidup kita akan lebih baik, hidup kita akan lebih sejahtera. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan membantu orang lain, dengan melakukan segala sesuatu apa yang kita kerjakan seperti melayani Tuhan, kita memiliki, selain kita hidup kita akan lebih berarti, kita lebih sejahtera saudara, tapi kita juga mendapatkan hormat dari Bapa di sorga. Ia akan dihormati oleh Bapa di sorga. Kita akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Saudara, hanya sayangnya saudara, hal-hal ini tidak dipahami. Hal kehambaan ini banyak sekali orang percaya tidak memahami ini. Bahkan kalau ngomongin saudara konteks kita dalam pelayanan kehidupan sehari-hari atau kehidupan di gereja sebagai pelayan mungkin saudara. Seringkali atau kita mendapatkan panggilan dari Tuhan. Seringkali kita mengatakan saya masih muda, nanti aja kalau sudah tua. Aduh saya sudah punya anak, asalnya sudah muda, masih muda. Setelah itu punya anak, saya sudah punya anak, saya sudah punya pasangan. Aduh waktu saya terlalu sibuk. Saya tidak bisa apa-apa, enggak punya keahlian. Sehidup saya sudah belum sempurna, masih banyak dosa. Saudara, Tuhan tidak, cara memilihnya tidak demikian. Bukan karena saudara layak atau tidak, tapi saudara dipanggil, itu berarti otomatis saudara harus melayani Tuhan. Saya teringat saudara ketika saya disuruh mimpin iCare, saya merasa saya tidak memiliki apa-apa, apalagi baru beberapa bulan atau bertobat saudara. Tapi waktu itu saya mau. Sampai ketika saya pun dipilih, dipanggil atau ditetapkan sebagai gembala, saya juga asalnya keberatan karena saya merasa tidak mau. Tapi Tuhan mengatakan saya tidak berbicara tentang kemampuanmu, karena aku akan memperlengkapi engkau. Aku akan memampukan engkau. Saudara, Tuhan memilih anak kecil untuk melayani ketika 5.000 orang. Setelah malam-malam Tuhan katakan kepada muridnya, kamu harus memberi makan 5.000 orang. Tidak ada roti pada kami, datanglah seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Tidak dipandang dengan umurnya, tidak dipandang dengan seberapa banyak kemampuan saudara. Dia bisa pakai saudara Matius, pemungut cukai. Dia bisa pakai Petrus, seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Tapi dia juga Tuhan Yesus memakai Paulus, seorang
filsuf, seorang tokoh agama yang luar biasa. Ini tidak berbicara tentang siapa Anda. Ini berbicara tentang Tuhan yang akan memperlengkapi setiap orang yang mau. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kita ketika kita menjadi percaya. Untuk itu kita harus mau mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita. Saudara bisa baca di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 saudara. Petrus mengatakan lainnya seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Efesus 6 ayat 7 dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Harus dengan kerelaan. Tidak perlu takut dengan seberapa kita mampu atau tidak saudara. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Dan melayani sekali lagi, saudara tidak perlu harus di gereja saja. Di dalam keseharian kita. Jadi memang ini berbicara tentang kehambaan, yaitu perilaku kita, keseharian kita. Mungkin ketika saudara mengutamakan orang lain untuk mempersilahkan duduk di tempat antrian. Dimanapun, apalagi kalau misalnya sudah lebih tua dari kita. Persilahkan dia untuk lebih dahulu duduk. Atau mungkin di antrian apa yang lainnya saudara, kita gak usah terburu-buru. Atau kita bisa mendatangi orang-orang yang kesepian untuk menghibur mereka. Atau mungkin saudara menawarkan keahlian saudara. Mungkin saudara pintar bermain musik, pintar memasak, pintar melakukan segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Mungkin saudara bisa mengajarkan kepada orang lain. Saudara bisa melihat di tengah-tengah jemaat kita, satu persatu di antara kita sekeluarga. Saudara mungkin ada orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Saudara bisa memberikan bantuan atau menawarkan jasa. Dengan apa, keahlian apa yang saudara miliki. Itu adalah melayani Tuhan saudara. Jadi mari saudara, mari kita pakai pola Allah. Tadi dikatakan bahwa siapa yang melayani harus melayani di tempat di mana Yesus berada. Tuhan ada di tengah-tengah orang yang kesepian. Tuhan ada orang-orang yang mungkin kelelahan berdiri sudah jauh. Tuhan mungkin ada kelelahan di tengah-tengah, mungkin ada orang yang ketakutan ketika menyeberang jalan, kita bisa bantu. Tuhan ada mungkin di tengah-tengah di mana kita bisa memberikan yang terbaik atau menolong orang lain ketika dalam suasana khususnya. Atau Tuhan ada di tengah-tengah orang yang sudah tidak memiliki pengharapan karena tidak memiliki kemampuan karena dia sudah di PHK. Mungkin kita bisa mengajarkan keahlian kita kepada mereka supaya atau mungkin mengajak mereka untuk ayo kita sama-sama melakukan bisnis ini. Saudara, dari semua itu sebagai seorang hamba, yang paling diutamakan adalah komitmen kita untuk melayani. Sebagai pengabdian, bukan sebagai beban. Kita harus melayani di tempat Tuhan, di mana Tuhan berada. Kehambaan ini adalah satu kualitas kita. Sikap kita keseharian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya ingin mengatakan begini. Di saat dunia ini saudara, yang menekankan selfie, menekankan ego, self-image, self-fulfillment, hanya ingin kepuasan diri saja. Kita diajar saudara, untuk kita melapaskan segala ego kita. Kita harus keluar, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita hanya ingin dilayani, saudara, itu adalah ego. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mother Teresa mengatakan begini, di akhir hidup kita tidak akan dinilai berdasarkan berapa banyak diploma yang telah kita terima. Berapa banyak uang yang kita hasilkan. Atau berapa banyak hal besar yang telah kita lakukan. Kita akan dinilai oleh ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku menjadi tunawisma, kamu memberikan tumpangan kepada aku. Saudara, ingat saudara, apa yang dikatakan juga tadi dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini saudara, bahwa kalau kita menjadi orang Kristen dengan alasannya karena kita ingin mengalami kemenangan saja di dalam Kristus, karena kita ingin menjadi kaya, karena ingin kita menjadi semua hal yang berbicara tentang diri sendiri, saudara memiliki alasan yang salah dalam ikut Tuhan. Tapi ketika saudara memiliki alasan sebagai ungkapan terima kasih kita,
ungkapan pengabdian kita, ungkapan penundukan diri dengan melayani Tuhan Yesus Kristus adalah alasan yang benar. Karena kita saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba, melayani Dia. Layani setiap orang juga seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, sama seperti Engkau Tuhan adalah Allah. Dikatakan walaupun dalam rupa Allah, Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Bahkan Engkau Yesus Kristus mengosongkan dirimu menjadi seorang hamba, menjadi manusia. Karena Engkau harus melakukan itu supaya Engkau bisa melayani dunia ini dengan menyerahkan dirimu menjadi korban, sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Yang selanjutnya Bapa Surgawi, ketika anakmu Yesus Kristus merendahkan diri, mengosongkan diri, Engkau memberikan nama di atas segala nama. Karena penundukan dirinya, karena ketaatannya, karena kehambaan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah Tuhan kalau Engkau menyelamatkan kami, Engkau menetapkan kami sebagai hamba. Kami mau mengatakan kepadamu, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku ini harus seorang hamba biasa. Kalau kami melakukan banyak hal, karena itu memang harus kami lakukan. Bukan sebagai hal yang harus dipertontonkan. Tapi karena kami harus melakukan, karena itulah tugas sebagai hamba. Materaikan apa yang boleh hambamu sampaikan Tuhan. Tinggal tetap di dalam hati kami, di dalam roh kami. Sehingga semua jemaatmu Bapa memiliki kehambaan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka memberikan dampak dimanapun kami umatmu berada Bapa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri dengan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan, Allah yang perkasa, Allah alam semesta, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.